إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembicaraan tentang akhlak mulia sering kita dengar, sering kita ulang-ulang dan sering kita baca. Keutamaan dari akhlak mulia sudah kita ketahui bersama. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, di antara hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah adalah akhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasal jannata taqwallah wa husnul khuluq." Sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah adalah ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang mulia kepada manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, akhlak yang mulia begitu luas. Namun Al-Imam Abdullah bin Mubarak, beliau memberikan kita ringkasan yang mana dikatakan akhlak yang mulia. Beliau menyebutkan sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Az-Zahabi pada kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, husnul khuluq. Beliau berkata, akhlak yang mulia adalah talaqatul wajh. Yang namanya akhlak yang mulia, pertama, muka yang ceria. Yang kedua, wa badlul ma'ruf, memberikan kebaikan. Yang ketiga, wa kafful adha, menahan diri dari menyakiti orang lain. Kalau antum memperhatikan semua akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam, maka akan terkumpul dalam tiga hal ini. Pertama, talaqatul wajh, muka yang berseri, muka yang ceria tatkala berjumpa dengan orang yang lain, tatkala berjumpa dengan orang lain. Yang kedua, badlul ma'ruf, memberikan kebaikan kepada orang lain, entah bentuknya dengan jasa ataupun dengan harta, entah dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Kemudian yang ketiga, kafful adha, menahan diri dari menyakiti orang lain, menahan diri dari menyakiti mereka baik dalam tubuhnya ataupun dalam kehormatannya. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, talaqatul wajh, wajah yang ceria, wajah yang berseri tatkala berjumpa dengan orang lain, ini merupakan di antara akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Jangan sekali-kali kalian meremehkan kebaikan walaupun dia kecil. Contohnya mana? Walau an talqa akhaka biwajhin taliq,
walaupun hanya sekedar tatkala berjumpa dengan saudaramu dengan muka yang ceria. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian Rasulullah menyebutkan tabassumuka fi wajhi wa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau senyum di hadapan saudaramu tatkala berjumpa itu merupakan sedekah. Kemudian kalau kita bicara tentang ulama-ulama salaf, bagaimana mereka bermuka ceria, bagaimana mereka senyum tatkala berjumpa dengan orang lain. Contohnya Abu Darda. Beliau Abu Darda selalu senyum tatkala beliau bicara. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuhadditsu bihaditsin illa tabassam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidaklah berbicara dengan satu pembicaraan kecuali beliau tersenyum. Kemudian Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu warḍah, beliau menceritakan pengalaman beliau bersama Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat saya kecuali beliau senyum. Ini menunjukkan bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Beliau tatkala berjumpa dengan para sahabatnya, beliau hiasi muka beliau dengan senyuman. Kemudian ucapan yang sangat bagus dari Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan, fahada khuluqul Islam. Inilah dia akhlak yang diajarkan oleh Islam. Fa'a'lal maqamat, derajat yang paling tinggi, man kana bakka'an bil laili bassaman bin nahar. Seorang yang paling tinggi derajatnya adalah yaitu orang yang dia selalu menangis di malam hari dan dia selalu tersenyum di siang hari. Menangis di malam hari tatkala dia berdua dengan Allah, tatkala dia salat malam hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun di siang hari tatkala dia berjumpa dengan manusia, maka dia senyum. Jangan sampai kita balik. Di siang hari muka cemberut, di siang hari menampakkan kehusuan, tatkala di malam hari tidur tanpa salat malam. Saya ulang, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, fahada huwa khuluqul Islam. Inilah dia akhlak Islam. Fa'alal maqamat, derajat yang paling tinggi, man kana bakka'an bil laili bassaman bin nahar, yaitu orang yang di malam hari dia selalu menangis, adapun di siang hari dia selalu tersenyum. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Akhlak yang kedua, badlul ma'ruf, memberikan kebaikan kepada orang lain, entah itu dengan harta atau dengan jasa ataupun hanya sekedar ucapan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebutkan tentang orang-orang mukmin. Di antara sifat mereka adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menafkahkan sebagian apa yang kami berikan kepada mereka. Lalu Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah mereka orang-orang yang keimanan mereka benar. Di antara sifat mereka adalah menginfakkan sebagian apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari harta. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan selalu membantu seorang hamba tatkala dia selalu membantu saudaranya yang lain. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Yang ketiga, di antara akhlak yang mulia adalah kafful adha, menahan diri dari menyakiti orang lain, entah menyakitinya pada jasadnya, pada tubuhnya, ataupun pada nama baiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah apabila orang muslim yang lainnya merasa aman dari gangguan tangannya dan merasa aman
dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sungguhnya darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram bagi kalian. Harta, darah haram untuk dikeluarkan, haram ditumpahkan. Harta haram untuk diambil tanpa sebab yang benar. Kemudian a'rad haram untuk dilecehkan, haram untuk dicela nama baiknya, haram untuk disebarkan keburukannya. Kemudian di antara bentuk dosa besar adalah mencemarkan nama baik orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna arbar riba irdul mar'il muslim, irdu rajulin muslim. Sungguhnya dosa riba yang paling besar adalah kehormatan seorang muslim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Akhlak yang mulia sebagaimana kita sebutkan tadi adalah talaqatul wajh, muka yang berseri tatkala berjumpa. Badlul ma'ruf, memberikan kebaikan. Yang ketiga kaful adha, menahan diri dari menyakiti orang lain. Dan ini yang paling utama kita berikan adalah kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, kepada ibu bapak, kepada keluarga, baru orang lain. Jangan sampai kita balik tatkala berjumpa dengan orang lain kita bisa ceria, bisa bahagia, namun tatkala berjumpa dengan orang tua begitu masam mukanya, seakan-akan berjumpa dengan orang tua begitu menyakitkan. Begitu berkumpul dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, bahagia, tertawa. Begitu berkumpul dengan keluarga, mulailah timbul wajah yang buruk. Maka ini merupakan kesalahan. Tatkala Anda bisa berbuat baik kepada orang lain, maka harus lebih baik lagi kepada orang tua, kepada keluarga. Tatkala Anda bisa menahan diri untuk tidak menyakiti perasaan orang lain, maka harus lebih lagi tidak bisa untuk tidak menyakiti perasaan orang tua dan keluarga. Tatkala Anda bisa berbuat baik kepada orang lain, Anda bisa traktir, Anda bisa bantu dengan sepenuh hati, maka itu juga harus Anda lebih baik kepada orang tua dan keluarga. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, inilah yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita dengar dari penjelasan Abdullah bin Mubarak tentang akhlak yang mulia sebagai motivasi untuk selalu meningkatkan akhlak mulia, karena ini merupakan di antara ibadah yang sangat mulia yang bisa mengantarkan seorang kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.